Faqama alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah. Lalu dia disalatkan 40 orang, ya, yang baik, yang saleh, yang tidak mensekutukan Allah. Jadi dia disalatkan 40 orang. Illa waqahullah min fitnatil qabri, dia akan diamankan dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Itu Ibu ya. Jadi kalau kita mensalatkan orang yang jumlah itu jamaahnya 40 orang, maka kata Nabi, orang itu diamankan dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Itu artinya menyelenggarakan jenazah itu kebaikan bagi yang menyelenggarakan dan bagi yang diselenggarakan. Karena itu banyak sekali aturan-aturan yang ditunjukkan Nabi, ya, perkara jenazah ini kita akan bahas satu persatu hadisnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa continue pembahasannya sampai akhir. Pertama kita lihat hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Jika ada di antara kamu yang menghadapi sakratul maut, maka tuntunlah dia, ajarkanlah kepadanya la ilaha illallah. Ini perintah. Ini tuntunan Nabi. Jangan biarkan orang itu sakratul maut sendiri. Itu artinya itu. Tidak boleh dia mati itu tanpa pendamping. Jangan pernah membiarkan siapapun di antara kita mati tanpa pendamping. Jadi kalau dibawa ke ICU, kalau tidak ada pendamping, tidak usah, di luar saja matinya, tidak usah di ICU itu. Kenapa? Karena kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, mati dia langsung menuju surga Allah. Itu hebatnya itu. Kita mati itu Ibu, ya, jangan sia-sia. Ya, jangan mati kita sia-sia. Mati yang paling baik itu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, surga menantinya. Maka jangan kita mati itu Bapak Ibu sendirian. Ya, kecuali memang takdir sendirian apa boleh buat. Tapi kalau di rumah tuh, kalau memang sudah sakarat, dampingi. Karena boleh jadi begini. Tadi dia sudah baca la ilaha illallah, tapi tiba-tiba dia apalagi itu namanya orang sakarat lah, orang mabuk. Kadang ucapannya keluar tanpa dia sadari itu. Maka itu sudah batal tuh. Berarti akhir kalamnya yang terakhir tadi itu. Kalau dalam bahasa Nabi itu yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, mati dia. Nah, surga menanti. Makanya kalau dia nanti sudah dibacakan la ilaha illallah, dia ikuti, lalu dia mengatakan lagi kalimat-kalimat lain, maka tuntun lagi dari awal sampai itu kalimat terakhir yang diucapkannya. Dan ini sangat penting. Ya, di beberapa rumah sakit Bapak Ibu dibawa ke ICU, itu dibiarkan saja dia sendirian menghadapi sakarat. Karena Bapak Ibu ketika kita akan mati itu ada dua yang akan dicabut itu. Pertama, nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Dua, iman kita akan dicabut oleh syaitan. Karena saat menghadapi sakaratul maut itu dalam sebuah riwayat dikatakan haus tidak bisa digambarkan. Hingga jika air laut yang ada di seluruh bumi diminum saat sakaratul maut itu tidak bisa menghilangkan dahaga mati itu. Maka ketika itu setan akan datang memberikan tawaran ya agar iman kita tercabut. Maka karena itulah kita disuruh ya dituntunkan ke telinga itu la ilaha illallah. Itu makanya ya belajarlah dari ayunan sampai lahat. Karena dulu ketika kita digendong bapak kita, lahir kita digendong bapak kita, itu kalimat tauhid. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah itu tahu. Nanti ketika kita meninggalkan dunia maka tuntun lagi membaca la ilaha illallah. Karena kata Nabi, jaminannya surga. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tolong ya sampaikan ke keluarga, nanti kalau ambo ladak sadar lah ya. Jangan tinggal-tinggal ambo ndak gitu. Jangan tinggal-tinggal ambo. Ya berganti-ganti. Ya berganti-ganti ya sampai dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Ini penting Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu dibawa ke rumah sakit, saya ndak rasis ya. Jangan dibawa ke rumah sakit non muslim. Nah, itu saya ingatkan saja. Kalau tangka cobalah
Beko kok salah mati itu beko, sasik mati itu beko. Ya, bagaimanapun Bapak Ibu, ya semua lembaga itu punya misi, dia punya misi, tak bisa dihindari itu, dia punya kepentingan itu. Nah, kepentingan kita tolong selamatkan iman kita lewat kalimat ini menjelang akhir hayat kita. Lalu kata Nabi di hadis ya riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, hadis dari Ma'qil bin Yasar. Kata Nabi, ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang menghadapi sakratul maut itu Yasin. Jadi membacakan Yasin itu bukan setelah mati, saat dia menghadapi proses kematian. Ya, bukan setelah mati dibacakan. Kenapa dibacakan Yasin? Memang ada disebutkan alasannya, tapi di hadis lain disebutkan begini, inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'ani Yasin. Segala sesuatu itu kata Nabi ada jantung, ada inti. Jadi jantungnya ada, semua ada jantungnya, ada intinya. Nah, jantung Al-Quran itu kata Nabi Yasin. Jadi jantung Al-Quran itu Yasin. Itu kenapa kata Nabi, siapa yang membaca Yasin faqad qara'a asyara ya Quran. Kalau dia membaca Yasin sama nilainya membaca 10 Al-Quran. Nah, jadi membaca Yasin itu mewakili totalitas Al-Quran, kira-kira begitu. Karena ketika kita menghadapi sakratul maut, setan itu sedang bergerombolan, ya, mengganggu dia, menggoda dia supaya imannya tercabut. Ketika Al-Quran kita bacakan, maka setan akan lari. Karena memang setan itu takut dengan Al-Quran. Makanya ada hadis Nabi, bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu, karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah la yadkhulu alaiha syayatin, setan tak akan berani masuk ke rumah itu. Itu buktinya memang setan takut dengan bacaan Al-Quran. Itu makanya kalau baca ayat kursi menjelang tidur, setan tak akan mendekat sampai pagi, begitu tuh. Nah, maka ketika akan mati bacakan pula Yasin. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, apaknya amaknya sakratul maut, nyofoto, nyovideo kan, dak itu kerajo loh, dak foto video kan, ya. Kadang ada orang pun tak mengerti seketika Allah, apaknya amaknya sakarat atau nyevideokan, ngedokumentasikan. Tugas anak bacakan Yasin, itu kan tugasnya. Dan tuntun la ilaha illallah ke telinganya. 2. Kalau itu sudah dikerjakan, insya Allah dia terbantu dan dengan begitu mudah-mudahan matinya akan menjadi baik. Ini tugas anak, tugas yang tinggal. Nanti berganti-ganti Pak Ibu. Sekarang kita memperlakukan itu pada orang yang akan mati, besok kita pula akan diperlakukan orang begitu itu. Ada masanya itu kita pula yang dibacakan orang Yasin itu. Ya. Nah, jadi membacakan Yasin itu saat dia sakratul maut. Kini jadi ibu baca Pak Yasin mati ibu. Kadang-kadang ibu dek berang kapak kan tuh baca Yasin ketikonya lalu tu kan. Ini kalau dia sudah sakratul maut gitu ya. Nah, itu. Ini tugas Ibu ya, tugas tolong sampaikan ke anak-anak kita kalau nanti saya mau sakratul maut, 2. Tolong tuntun la ilaha illallah ke telinga saya ya, dan bacakan Yasin sampai nanti nafas saya berakhir. Ya. Katanya Bapak Ibu, Yasin itu juga akan mempermudah ruh kita ya ke proses yang keluar. Karena malaikat yang mencabut nyawa itu ada 2, ada wan naziat, ada wan nasyitat. Wan naziat itu mencabut dengan kasar, wan nasyitat mencabut dengan lembut. Jadi proses mati itu tidak sama, ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, ketika dibacakan Al-Quran Yasin, maka prosesnya akan menjadi lembut, namanya wan nasyitat. Nah, itu salah satu ya hal yang menjadi dasar ya kenapa kita disuruh membantu orang yang akan mati itu. Karena itu prosesnya berat. Ya, karena kematian itu puncak sakit, tidak ada sakit yang melebihi sakit mati. Kita ni akan mati kalau sudah sampai di puncak sakit. Ya, sakit itu apa? Puncaknya mati. Kita sering sakit tapi tidak mati-mati, kenapa? Belum puncaknya. Kalau puncak sakit mati itu. Nah, itu makanya nanti dalam neraka orang merindukan mati. Ya, yang dirindukan manusia dalam neraka itu mati. Nanti baca di surah Az-Zukhruf ayat 77. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, wahai malaikat Malik, tolong mintakan ke Tuhan matikan kami di dalam neraka ini. Kenapa? Neraka itu sakit, mati sakit, tapi sakit neraka lebih dahsyat daripada sakit mati. Puncak dari segala penyakit mati. Dan neraka puncak sakit akhirat. Nah, manusia lebih memilih mati ketimbang ya abadi dalam neraka. Nah, jadi memang mati itu sakit, maka bantu mereka lewat
baca Yasin tadi, gitu ya. Jadi apa-apa ibu-ibu nanti kalau apa lah mulai gak sasak-sasak angok aja tinggal-tinggalnya. Calik-caliknya kalau mulai gak hilang akarnya, baca Yasin supaya gampang proses matinya. Lalu kata Nabi dalam hadis Buraidah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan juga disampaikan oleh Ibnu Hibban, al-mu'min yamutu bi arakil jabin, kata Nabi. Tanda orang mukmin matinya baik, ini tanda orang mukmin matinya baik. Oh, ini husnul khatimah atau enggak nih? Kata Nabi, tanda orang matinya baik ada keringat di keningnya. Hadis sahih ya. Ibu bapak kalau ingin tahu ini orang mati baik atau buruk nih, lihat keningnya. Habis mati itu, setelah dia menembuskan nafas itu, pegang keningnya. Kalau ada keringat di sini basah, bacalah alhamdulillah. Tanda orang matinya baik. Tapi tidak selalu ibu ya, ini tanda-tanda fisik tidak selalu ya. Jangan ibu ekor dirasukkan yang karyang saya nyoba itu ekor aman aja. Pokoknya tanda-tanda umumnya itu. Ya, orang beriman tuh kalau matinya baik itu berkeringat keningnya, jidatnya berkeringat. Tapi ini tidak selalu, karena orang mati baik itu tidak selalu harus ada tanda-tanda fisik. Kata Allah kan begitu ya. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan tayyibin baik, maka para malaikat akan menyambutnya di setiap pintu surga, di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum. Jadi ada orang yang matinya baik, yang ketika mati itu kata Allah di surah An-Nahl 32 itu disambut oleh para malaikat dengan kata salam, 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 salam. Disambut di setiap pintu langit disambut. Nah, mati yang tayyib itu tidak selalu harus ya keningnya berkeringat. Satu, dia mati dalam kalimat yang baik. La ilaha illallah. Tidak usah dipegang lagi keningnya. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah walaupun tidak berbunyi tapi lidahnya sudah bergerak, maka tidak usah lagi keningnya dipegang, udah pasti baik. Karena mati dalam kalimat tayyibah namanya. Itu disebut tayyibin. Ya, atau mati dalam amal-amal yang baik. Makanya kata Nabi, nanti ada hadisnya di sini. Ada seorang sahabat pergi umrah, mati dia di tengah jalan, jatuh dari kendaraannya. Kata Nabi, kafinuhu bisaubai, pakaikan kafan yang ada di badannya, jangan cari kafan yang lain. Bajunya itu kafan dia. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat dia menghadap Allah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya orang kalau pergi haji, pergi umrah mati, matinya sudah baik. Disambut para malaikat, surga sudah menantinya. Kenapa? Matinya tayyib, tidak perlu dipegang keningnya pula. Ya, kalau sudah mati haji, umrah selesai, mati dalam keadaan sujud, sudah baik itu. Mati dalam keadaan berpuasa. Ya, seperti mantan rektor UIN ya, Pak Profesor Sirajuddin ya. Beliau kan sedang berpuasa hari Kamis tuh, meninggal di pengadilan jadi saksi kan. Sedang berpuasa tuh Ibu. Hari Kamis tuh jam 2, itu sedang puasa sunat itu beliau meninggal itu. Ya, itu berbukanya sama bidadari di surga itu. Ya. Nah, itu karena matinya dalam keadaan baik. Ya, mati dalam keadaan sedang baca Quran seperti Utsman bin Affan. Mati sedang pengajian seperti ini, karena Bapak Ibu kalau duduk mendengar pengajian kan diampuni semua dosa tuh. Turun rahmat Allah kan. Sudah selesai itu. Kan orang mati doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bapak Ibu duduk di sini, dosa diampuni, rahmat turun, selesai. Maka berdoalah Bapak Ibu kalau bisa mati sedang mendengar pengajian begini kok. Aku dapat kini mati nak aja loh, aman. Ya Pak. Tayyib namanya itu. Mati dalam keadaan tayyib. Tidak ada tempat yang paling hebat kita mati di rahmat Allah, di tempat ampunan datang. Mana yang lebih hebat dari situ tuh? Nah, kalau ada orang mati di pengajian seperti ini, sudah tidak perlu dipegang keningnya, sudah surga itu. Ya. Saya lihat ada di YouTube Ibu. Bapak-bapak meninggal sedang mendengar pengajian, lagi tanya. Di YouTube tadi itu dia tanya, "Ya Ustaz, bagaimana cara ketemu dengan Rasulullah?" Ketika dijelaskan, ya meninggal saja selagi duduk kayak bapak duduk. Ya, biasa bapak kan menyandar, kira tersandar tu dah paisel lah. Kok Pak Jom nyandar, kok lalu bego. Ya, karena memang begitu tuh Pak. Jadi memang Bapak Ibu ya mati di tempat-tempat seperti ini tidak ada rahmat ya, tidak ada yang paling besar kecuali tempat ini. Maka kalau bisa mati itu udah tayyibin namanya itu. Nah, maka lah tua medik ini kau Ibu jangan tinggal-tinggalnya pengajian leh. Ya mana tahu alhamdulillah kalau mati di tempat-tempat seperti ini ya. Jadi tanda-tanda keringat di kening itu tanda-tanda umum. Atau dia mati dalam
ya di hari yang baik. Makanya kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri." Kalau ada orang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dipastikan aman dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Kenapa dia mati di hari yang baik? Tayyibin namanya, hari Jumat. Nah, cuman mati di hari Jumat kita tidak bisa minta. Ya, kenapa? Karena takdir kita sudah ada. Mau mati hari apa, kapan, di mana, tempatnya, sebabnya sudah ada. Kita tunggu saja. Tapi kalau mati di hari Jumat, kayak sekarang nih, alhamdulillah, sudah aman dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Kenapa? Matinya di hari yang baik. Ya, atau meninggal dalam keadaan berwudu. Dia berwudu, habis berwudu masih dalam keadaan suci. Dia meninggal dunia, maka kata Nabi, dia nanti dimasukkan ke surga, tidak ditanya amalnya. Fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Begitu kata Allah di surah Ar-Rahman ayat 39 itu, pada hari itu ada manusia tidak ditanya amalnya. Tidak ditanya amalnya, dibawa ke surga. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" La yuhasabun, mereka tidak menghadapi hisab. Kenapa tidak menghadapi hisab? Ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena sisa-sisa bekas wudunya masih ada ketika kematian dia. Itu makanya Bapak Ibu, kata Nabi, "Iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Bila engkau hendak naik ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti engkau hendak salat. Kenapa? Karena ketika kita hendak tidur kita akan mati. Syukur-syukur kita masih bangun. Kalau tidak bangun, maka sisa-sisa wudhu menjelang tidur itulah yang membuat cahaya wajah kita nanti terang. Dan kita dibawa ke surga tanpa ditanya amal kita lewat bekas wudhu itu. Itu makanya makruh hukumnya menyapu sisa wudhu dengan kain, pakai tangan saja. Karena itu cahaya di tubuh kita nanti ketika hari kiamat, malaikat membawa kita ke surga tanpa bertanya apa amal kita. Makanya ibu bapak ini menjelang tidur tuh biasa-biasakanlah berwudhu ya, biasakan berwudhu. Yang mana tahu kita tidak bangun pagi itu, alhamdulillah, sudah mati dalam keadaan tayyibin tadi. Tidak perlu dipegang-pegang keningnya, karena dia sudah berwudhu. Ya, tapi berwudhu itu kalau kita sudah mau siap, sudah berangkat ke tempat tidur. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya lah kalalo, lah pakai kata kasur, berwudhu lah leh. Tapi bisa jadi awak kok tua-tua kan matu kadang-kadang payah lalu itu. Sementara tekan pi tiap sementara. Ya kan, sudah wuduk tiba di kasur lalu golek-golek lalu nak tekan pi dah. Dia berwuduk panjang mati berwuduk sampai pagi bekoleh. Maka ibu sudah kalau lah wuduk tiba di kasur tekan pi lalu selesai. Habis kau wuduk panjang kan pi wuduk kecil apa di luar selesai kalau lalu lah caknya kalau lalu banyak tanya. Habis kau cakap lu tengah malam tu gara-gara wuduk dah beko. Yang penting ibu sudah ke atas tempat tidur, sudah wuduklah selesai gitu ya. Itu. Nah, jadi itu tanda-tandanya ibu ya, kalau ada orang mati nanti keluarga kita, peganglah keningnya. Mudah-mudahan ada keringat di keningnya. Biasanya orang baik, ya tanda-tandanya dia mati dalam keadaan keringat di keningnya. Nah, itu salah satu tanda ya, tanda orang mati baik. Kita baca satu hadis lagi ibu ya, nanti setelah itu kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hadis dari Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini Bapak Ibu istri Abu Salamah. Nanti dia menikah dengan Nabi, jadi istri Nabi. Jadi Abu Salamah ini ceritanya, dia ketika perang Badar dapat luka serius. Dia tidak bisa, ya memang dulu kan tidak ada, sekarang ada ya donor darah, tidak ada dulu kan, kalau sudah luka serius itu menunggu mati aja itu. Nah setelah perang Badar itu beberapa hari dia meninggal dunia. Nah ketika meninggal dunia, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Maka Nabi dan sahabat datang berkunjung melayat jenazah Abu Salamah. Lalu apa yang terjadi? Waqad suqqa basaruhu fa aghmadahu. Ketika Nabi datang melihat jenazah Abu Salamah, ternyata matanya terbelalak. Jadi mata Abu Salamah itu terbuka, terbelalak putih. Lalu fa aghmadah, maka Nabi tutup sampai matanya tertutup. Lalu kata Nabi, "Innaru iza qubida atba'ahul basar." Kata Nabi, karena sahabat bisik-bisik. Nengok ini Abu Salamah matanya terbelalak putih, kata sahabat, boleh aman Abu Salamah. Semua awak kan beda-beda saya ketik sahabat jawabnya ibunya pengananya sama jawab tu macam aneh-aneh tu kan bisik-bisik gitu. Boleh aman Abu Salamah, dia kata belalak matu itu ya bahasa awaknya. Maka kata Nabi apa? Sesungguhnya ruh ketika ditarik malaikat, maka mata akan mengikut sampai ke ubun-ubun. Nah, itu makuk mata orang tabalik sado itu. Karena tarikan terakhir ku di ubun-ubun. Kalau mati itu mulai dari kaki. Yang pertama kali merasakan mati itu kaki.
Ya, makanya kata Allah hatta iza balagatil hulqum